Hai semua, gimana kabar kalian? Semoga dalam kondisi yang baik-baik saja. Oke, kembali lagi di video saya. Kali ini saya akan sharing ke teman-teman semua terkait dunia investasi di pasar modal, yaitu di saham. Sebelumnya saya mohon maaf teman-teman karena baru sempat bikin video, sudah 3 minggu ini ya saya tidak upload video di YouTube karena beberapa alasan teman-teman. Saya bekerja di salah satu perusahaan alat berat terbesar di Indonesia, dan di samping itu di sela-sela saya bekerja di shift, saya juga menyempatkan diri untuk belajar persiapan masuk perguruan tinggi negeri, dan ini tahun ketiga saya mencoba. Semoga bisa lolos ya, karena beberapa minggu lagi tesnya. Saya mohon doa dari teman-teman semoga dilancarkan dan dimudahkan. Jadi saya sempatkan ya untuk teman-teman semua bikin video terkait 10 perusahaan yang rutin bagi dividen. Pasti bagi teman-teman semua itu masih bingung dividen apa sih. Nah, ada 2 keuntungan ya di saham yang bisa teman-teman dapatkan. Yang pertama itu melalui capital gain, jadi selisih antara jual dan beli. Misalkan teman-teman membeli saham A, nah saham A teman-teman ketika membelinya itu di harga 2000, dan teman-teman karena sudah membaca laporan keuangannya, teman-teman sudah memahami beberapa riset, analisis fundamental perusahaan dan sebagainya. Nah, perusahaan A ini ternyata harganya harga salah ya, tidak sesuai dengan harga wajarnya ya kan. Seharusnya harga wajarnya itu 3000, teman-teman membeli saham A itu di harga 2000. Nah, kemudian teman-teman mempertahankan ya sampai 5 tahun atau berapalah, sampai menyentuh harga wajarnya. Harga wajarnya kan tadi 3000, bahkan naik bisa sampai 6000. Nah, kemudian teman-teman membeli saham A tersebut. Nah, selisihnya berapa? Harga jualnya 6000, teman-teman ketika membeli saham tersebut harganya 2000, teman-teman mendapatkan keuntungan 4000 per lembar saham. Nah, keuntungannya semakin besar jika teman-teman memiliki jumlah sahamnya itu semakin besar juga, sekian persen semakin besar, teman-teman keuntungannya juga semakin besar. Nah, itu namanya capital gain ya, selisih antara harga jual dan harga beli. Kemudian opsi yang kedua, teman-teman bisa mendapatkan dividen ya bagi hasil dari keuntungan perusahaan. Misalkan nih teman-teman membeli perusahaan A ya, kemudian perusahaan A itu mendapatkan keuntungan 85% dari hasil RUPS ya. Jadi untuk menentukan dividen itu dibagi berapa persen itu melalui RUPS, rapat umum pemegang saham ya. Itu diadakan antara bulan Maret sampai Juli, itu tergantung dari keputusan manajemen juga ya. Misalkan hasil RUPS nya itu 85% dibagikan ke para investor, para pemegang saham, kemudian sisanya itu dibagikan di perusahaan untuk mengelola dana tersebut kepentingan perusahaan intinya. Dan perlu saya ingatkan ya teman-teman, tidak semua perusahaan itu bagi dividen ya kan. Kalau misalkan perusahaan rugi, nggak mungkin bagi dividen karena posisinya masih rugi, jadi nggak ada yang bisa dibagi. Atau misalkan perusahaannya untung tapi nggak bagi dividen juga ada, mungkin keuntungan tersebut dialokasikan untuk membayar utang perusahaan tersebut ya kan, atau untuk ekspansi ya, untuk membuka cabang-cabang perusahaan yang lain sehingga bisa mendapatkan margin yang besar juga. Nah, jadi nggak semua perusahaan bagi dividen. Kali ini saya akan membagikan 10 perusahaan yang rutin bagi dividen. Teman-teman, kali ini saya akan membacakan ya 10 perusahaan yang rutin bagi dividen dari tahun ke tahun. Yang pertama dari BCA, kemudian PNI, ada Mandiri, kemudian BRI, Astra Internasional ya, kemudian Telkom Indonesia, Indofood CPP, kemudian Unilever, kemudian PT Gudang Garam Tbk, dan yang terakhir itu PT HM Sampurna Tbk. Nah, ini 10 perusahaan yang rutin bagi dividen dari tahun ke tahun. Nah, adapun tinggi rendahnya dividen ya, nilai dividen yang dibagikan oleh perusahaan itu berbeda-beda teman-teman, karena tergantung dari keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan tersebut. Nah, untuk menghitung berapa sih besarnya dividen dari perusahaan yang kita investasikan sahamnya, nah teman-teman bisa menggunakan rumus keuntungan perusahaan dibagi jumlah saham yang beredar. Nah, kali ini saya tidak akan mempraktekannya karena saya akan membuat video terpisah terkait cara
membaca laporan keuangan untuk pemula. Nah, teman-teman kalau misalkan mau kepoin berapa besar sih dividen yang tertinggi yang dibagikan di bursa, nah teman-teman bisa mengaksesnya di idx.co.id atau melalui ketik aja di browser ya. Saya akan tampilkan di sini High Dividend 2023. Nah, nanti akan ditampilkan 20 perusahaan yang sudah dipilih oleh para ahli di Bursa Efek Indonesia. Nah, nanti teman-teman analisis sendiri dari 20 perusahaan ini mana sih yang benar-benar teman-teman sudah investasi dan sudah benar-benar tahu perusahaan tersebut, ya kan? Atau teman-teman bisa mengecek perusahaan-perusahaan mana aja sih yang rutin bagi dividen dari tahun ke tahun melalui aplikasi sekuritas. Ya, kalau saya sendiri menggunakan aplikasi Ajaib. Ini bukan sponsor, bukan endorse, tapi ini hanya sharing saja karena saya menggunakan aplikasi Ajaib. Kalau teman-teman belum mendownload aplikasi Ajaib, bisa download di Play Store, kemudian teman-teman bisa menggunakan kode referral dari saya dan teman-teman akan mendapatkan saham ya 1 lot menggunakan kode referral dari saya. Nah, di situ nanti ada pilihan ya, misalkan teman-teman milih saham BCA. Nah, nanti di situ pilih menu dividen. Nah, nanti bisa ditampilkan dari tahun 2015 sampai tahun 2023 itu ditampilkan jumlah dividen yang dibagikan oleh Bank BCA. Nah, jadi ada beberapa opsi ya yang bisa teman-teman ketahui untuk mencari jumlah dividen perusahaan-perusahaan yang teman-teman investasikan. Nah, untuk dari tahun ke tahun nilai dividen itu bisa naik turun ya teman-teman, tergantung dari performa atau kinerja dari perusahaan itu sendiri. Oke, semoga teman-teman lebih tercerahkan terkait dividen saham ataupun capital gain yang sudah saya jelaskan tadi ya, beberapa itu sudah saya jelaskan. Jadi kalau misalkan ada informasi dari berita atau apapun terkait perusahaan A akan bagi dividen, perusahaan B akan bagi dividen, teman-teman nggak bingung lagi. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jika teman-teman suka video ini, silakan like. Jika tidak suka, silakan dislike dan bisa share ke yang lain sehingga mereka juga teredukasi terkait dunia investasi saham. Oke, nantikan video saya berikutnya.